Selamat datang di channel Rukun Beragama. Hari ini saya ingin menjelaskan atau berbicara tentang seorang yang sangat rajin membicarakan tentang Yesus atau Kristus dan selalu ingin tahu tentang Kristus. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diutarakannya hampir dalam banyak video-videonya. Siapakah orang itu? Orang itu adalah Don Ditan. Saya bertanya-tanya, mengapa Don Ditan mengatakan bahwa dia baru tahu bahwa sekolah-sekolah teologi mengajarkan Islamologi. Bukankah pada umumnya dosen pendidikan tinggi keagamaan Islam pun tahu tentang itu. Bahkan mahasiswa UIN Ciputat itu kerap berkunjung ke gereja untuk mendengarkan langsung pelajaran tentang Kristus atau Kristologi. Dan itu biasa terjadi. Demikian juga Kristen, bahkan jemaat gereja, bukan hanya mahasiswa pendidikan tinggi agama Kristen, tapi juga jemaat-jemaat gereja, ada yang secara khusus belajar Islamologi. Dan mereka belajar di lembaga penelitian agama Islam. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh, itu sudah biasa tentunya bagi mereka yang memang berkecimpung dalam pendidikan agama begitu. Kemudian timbul pertanyaan saya, apakah Don Ditan sangat ingin memahami tentang Kristus? Sehingga dia menyarankan untuk pendidikan agama Islam juga belajar tentang Kristologi. Kecurigaan ini wajar saja, bukan kecurigaan sebenarnya, lebih tepatnya saya ingin mencoba, ada apa Don Ditan itu kan kerap berbicara tentang Kristus, kemudian dia meminta pendidikan agama mengajar tentang Kristologi, tentang Kristen, berarti dia memang sangat ingin belajar tentang Kristus dan juga mungkin ingin menawarkan sebagai pengajar tentang Kristologi. Kalau dikatakan bahwa Don Ditan menyarankan pendidikan Islam mengajarkan tentang Kristologi, tentang Kristen, sebenarnya saya juga heran, apa mungkin Don Ditan itu belum tahu bahwa mata kuliah perbandingan agama itu ada dalam pendidikan agama. Dan sudah biasa dalam pendidikan agama Islam pun mereka belajar tentang Kristologi. Jadi itulah sebabnya saya bertanya, apakah Don Ditan sedang mencari pekerjaan baru selain sebagai content creator, yaitu menjadi ataupun seorang yang mengajar Kristologi di pendidikan Islam. Atau memang Don Ditan ingin mendalami tentang Kristus sehingga menjadikan Kristus sebagai teladan hidupnya. Karena tentunya dia sudah banyak populer karena pertanyaan-pertanyaan tentang Kristus. Kristus yang agung dan mulia yang selalu dia ingin tahu, setidaknya itu terbaca dari pertanyaan-pertanyaan tentang Kristus kepada apologet-apologet Kristen. Dan salah satu pertanyaannya dikatakan begini, kalau Yesus Tuhan, mengapa Yesus dibangkitkan? Nah itu kan berarti Don Ditan ini ingin tahu sebenarnya, walaupun mungkin sepertinya ingin menyerang kekristenan. Kan tidak mungkin, agama diserang untuk apa? Itu kan persoalan iman. Jadi kemudian kalau dia ingin bertanya seperti itu, tujuannya apa? Menurut saya memang Don Ditan ingin mengetahui tentang siapa Yesus. Dan sebaliknya juga, pertanyaan-pertanyaan Don Ditan ini sangat menguntungkan gereja. Jadi dia melakukan pemurnian gereja. Artinya adalah orang-orang ataupun orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus atau tidak mau belajar tentang Kristus, dia akan meninggalkan kekristenan. Bukankah itu merupakan pemurnian gereja? Jadi sebenarnya gereja diuntungkan juga dengan pekerjaannya Don Ditan, meskipun Don Ditan ini menjadi tersohor karena pekerjaannya yang selalu ingin tahu tentang kekristenan, tentang Kristus. Walaupun dia katakan dia pernah menjadi Kristen, tapi dari pertanyaannya saja kita sudah tahu, memang dia belum pernah menjadi pelajar atau mahasiswa teologi yang sangat baik. Dan untuk saya kan mudah saja, teman tinggal mendengarkan pertanyaannya saja saya sudah tahu. Berarti dia tidak memahami pemikiran-pemikiran Kristen dalam sejarahnya. Jadi menurut saya keinginan Don Ditan untuk mengenal Kristus wajar saja. Setidaknya dia sudah menjadi populer dengan pertanyaan tentang Yesus yang kian memperkaya pemahamannya. Dan wajar saja jika kemudian Don Ditan ingin menjadi pengajar Kristologi pada pendidikan agama Islam.
Persoalannya apa? Apakah pengetahuan Donitan itu mumpuni? Karena bisa jadi dia juga akan menolak kitab suci agama Islam. Jika menemui peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal, ya, karena dia katakan agama itu mesti masuk akal. Ya bagaimana agama itu semuanya mesti masuk akal? Allah yang transenden bagaimana masuk akal? Itu saya nggak paham juga. Nah, saya khawatir sekali. Ya, nanti dia akan meninggalkan juga apa namanya kitab suci agama Islam yang dianggapnya masuk akal. Karena ketika dia menjumpai ada bagian-bagian atau banyak bagian-bagian yang tidak masuk akal. Setidaknya bagaimana mungkin Allah itu mewahyukan kepada manusia gitu. Itu saja mungkin dia tidak bisa jawab. Siapa itu Allah yang menyatakan dirinya atau mewahyukan dirinya? Bagaimana bentuknya Allah itu? Rohnya bagaimana itu Allah? Silakan dijawab ya. Bagaimana itu? Bagaimana penciptaan itu dari yang tidak ada menjadi ada? Nah kalau gitu bagaimana Tuhan yang ada itu menjadi ada? Ya silakan dijawab begitu. Kemudian apakah dia mumpuni membuktikan pengetahuan tentang Tuhan yang transenden itu? Siapa yang pernah berjumpa dengan Tuhan yang transenden? Tak ada satu tokoh agama pun yang pernah berjumpa dengan Tuhan. Karena itu pengetahuan tentang agama, tentang Tuhan itu adalah subjektif. Masuk akalnya bagaimana? Logisnya bagaimana? Subjektif itu. Itu hanya dengan iman. Tidak ada agama yang dipilih karena masuk akal. Tidak ada itu. Jadi kalau agama dipilih karena masuk akal, dia tidak memilih agama sebenarnya. Ya. Dia memilih sesuatu yang masuk akal. Nah, namanya apa itu? Dia konstruksi menjadi agama. Itu lucu sekali. Ya. Di Kristen, Allah yang transenden itu dilukas sebagai Bapa yang kekal, yang tak terhampiri. Jadi, Allah yang transenden itu Bapa yang kekal, yang tak terhampiri. Ya. Kemudian menjelaskan dirinya, ya, karena tidak dapat dijangkau dengan panca indera, yaitu melalui firman. Ya. Jadi firman itu keluar dari Allah. Ya. Dan kemudian Allah yang transenden itu menjadi imanen di dalam firman, yang kemudian menjadi manusia. Dan pada waktu Allah yang transenden itu mengirimkan firman, dan firman itu menjadi manusia, maka manusia dapat mengenal Allah yang transenden itu dengan sejelas-jelasnya. Karena itu dalam Kristen dikatakan, pengenalan akan Allah yang transenden itu sangat jelas melalui Yesus Kristus. Firman itu menjadi manusia, mengenakan tubuh manusia yang bisa mati untuk menebus dosa manusia. Di dalam Adam semua manusia berdosa, di dalam Yesus semua manusia dibenarkan, termasuk juga Donitan. Dan manusia dapat mengenal Allah yang transenden itu melalui firman yang menjadi manusia. Manusia mengenal Allah yang transenden itu dengan sangat jelas. Bahkan ada teladan kemanusiaan yang sejati. Coba bayangkan kalau Allah itu tidak menjadi manusia, atau firman itu tidak menjadi manusia untuk menjelaskan Allah yang tak terjangkau itu, tak terhampiri itu. Bagaimana kita bisa tahu ada Allah ini? Benarlah orang-orang ateis atau agnostik. Ya dunia ini jadi dengan sendirinya. Tetapi karena Allah itu menyatakan dirinya melalui firman-Nya, dan firman itu menjadi manusia, maka kita bisa mengenalnya. Dan menariknya, ada teladan hidup yang sejati. Ya. Siapa yang bisa membuktikan Yesus itu berdosa? Silakan saja. Ya. Silakan. Cerita-cerita apapun juga silakan. Dan ternyata tidak. Ya. Saya berharap kristologi Donitan semakin baik ya, dengan dia mempertanyakan tentang Kristus itu. Tadi saya katakan juga, kalau Yesus ada Tuhan, mengapa dia dibangkitkan? Tadi kan saya sudah katakan bahwa Allah yang transenden itu menyatakan dirinya melalui firman. Firman itu kemudian mengambil tubuh manusia, menjadi manusia, mati menebus dosa manusia. Pada waktu itu firman itu ya, mengambil tubuh manusia dan dia mati ya di kayu salib ya. Tetapi sekali lagi yang mati adalah tubuh manusia itu. Jadi firman yang menjadi manusia itu, tubuh manusia itu. Dan kemudian Yesus itu bukan hanya dibangkitkan, dia juga bangkit sendiri karena dia adalah Allah. Kalau dikatakan dia dibangkitkan, ya nggak apa-apa karena dia adalah firman Allah.
Ya, kalau dia pakai sendiri, ya memang dia firman Allah, begitu. Jadi tidak usah bingung, ya Pak Donditan. Coba lihat kejelasan Allah yang transenden itu bisa dikenal manusia itu melalui Kristus. Dan mungkin juga, ya makin Anda bertanya tentang Kristus, saya yakin Anda akan makin mengenal Kristus. Dan saya percaya Anda ini sangat rindu tentang mengenal Kristus. Dan saya juga berharap ya, karena Anda sebagai konten kreator itu sudah mendapatkan berkat banyak loh, populer. Ketika Anda menanyakan tentang Yesus, tentang Kristus. Anda makin tahu tentang Kristus, dan saya percaya Anda tidak mungkin menyangkal Yesus adalah Tuhan. Karena Anda sangat rindu mengenal Yesus. Selamat berjumpa kembali, Donditan, di dalam keluarga Kristen, keluarga yang mengasihi semua manusia. Keluarga yang tidak akan mencela siapapun juga, karena Tuhanlah yang menciptakan gereja itu. Jadi gereja yang Tuhan dirikan itu tidak akan mencacimu, tidak akan mengutukimu, tapi akan menyambutmu dalam sebuah keluarga Kristen. Selagi silakan terus belajar tentang Kristus dan jangan lupa datang kepada Kristus. Dan tentunya sekali lagi, meskipun nanti suatu saat Anda juga ditolak, ya, karena Anda sebenarnya tidak bisa mengajarkan Kristus lagi kepada umat Muslim atau pendidikan agama Islam, dan karena memang imannya tidak di situ, maka kembalilah kepada iman yang Anda yakini. Bukan saya katakan saya mendiskriminasikan agama lain, tidak. Tapi karena saya melihat keinginan Anda itu sangat tinggi. Jadi Anda tetap punya kebebasan untuk menjadi pengikut Kristus.